حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال آخر ماذا؟ أعذار الجمعة والجماعة. إذا والأعذار هي إذا sebelumnya ini dulu lah, balik terus. A'dzarul jum'ati awal jamaah, nyambung jadinya. Faqala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darain amin ila an qala a'dzarul jum'ati wal jama'ati. Nah, ini kita berbicara tentang a'dzar jama' daripada udzur, jamaknya a'dzar. Udzur dalam menghadiri Jum'ah dan salat jamaah. Idza takhallafa an huduril jum'ati awil jama'ati. Idza takhallafa, apabila seorang enggak bisa an huduril jum'ati, dari menghadiri salat Jumat, awil jama'ati, atau salat berjamaah, bisa babi udhrin min hadhil a'dzar, dengan sebab salah satu dari ini udzur-udzur, fala itsma alaih, maka jawabannya fala itsma alaih, maka ia tidak berdosa. Fil jum'ati, ini dalam Jumat. Jadi kalau misalnya orang nggak bisa hadir salat Jumat sebab ada udzur, udzur-udzurnya nanti kita bahas, ada banyak, maka tidak berdosa dia. Tidak berdosa, tapi wajib nanti diganti salat zuhur. Wala karahiyata fil jama'ati, dan tidak makruh di dalam salat jamaah. Orang enggak bisa hadir melaksanakan salat jamaah sebab ada uzur, sehingga dia salat sendiri, begitu maksudnya. Maka dengan sholatnya sendiri dia tidak berjamaah, tidak menjadi makruh sebab ada uzur. Jelas ya? Bahkan walahu ajrul hadiri, baginya mendapatkan pahala orang yang hadir. Baginya mendapatkan pahala orang yang hadir bisyurutin arba'ah, tapi dengan 4 syarat. Dapat seperti pahala orang yang hadir, tapi dengan 4 syarat. Paham maksudnya dia? Jadi orang nggak bisa hadir salat Jumat sebab ada udzur.
nggak bisa hadir sholat jamaah sebab ada udzur. Udzurnya apa? Nanti akan dibahas. Ada udzur nggak bisa hadir sholat Jum'ah. Yang pertama nggak dosa dia. Karena menghadiri sholat Jumat hukumnya apa? Fardhu ain wajib. Tapi sebab ada udzur kagak berdosa. Kalau sholat jamaah selain Jumat yang 5 waktu ada udzur sehingga nggak bisa hadir, maka tidak menjadi makruh baginya. Bukan dosa, nggak menjadi makruh. Bahkan baginya mendapatkan pahala orang yang hadir tapi dengan 4 syarat. Kok enak begitu ya? Tetap mendapatkan pahala seperti orang yang hadir. Ada dalilnya itu. Nomor 1 itu. Lil hadis sahih. Di dalam hadis yang sahih an Abi Musa al-Ash'ari. Dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, idza marida al-'abdu, apabila sakit seorang hamba, au safara, atau dia musafir berpergian, kutiba lahu, ditulis baginya, minal amali, dari amal, makana ya'maluhu, yang ada ia kerjakan itu amal, sahihan, waktu dalam keadaan sehat, mukiman, waktu dalam keadaan mukim, tidak musafir. Jadi ada seorang hamba sakit, otomatis orang sakit kan aktivitas yang biasa dia kerjain terganggu, betul? Sakit dia biasa malam Jumat hadir, sakit maka tidak hadir. Berarti tidak hadirnya ada udzur. Kata Nabi, baginya ditulis bagaikan seperti orang yang hadir. Enak gak begitu? Enak. Makanya nisbahkan diri kita ke majlis-majlis yang baik, dalam perkumpulan-perkumpulan yang baik. Nanti suatu saat kalau kita kagak hadir, tetap kutiba lahu, ditulis baginya seperti orang yang hadir. Itu nikmat begitu. Bahkan sampai mati, bayangin tuh. Karena yang menyebabkan dia nggak hadir ada udzur, yaitu kematian. Nah, tapi dengan catatan tuh ya, harus istiqamah di sini. Nah, ini mendapatkan pahala orang yang hadir bisyurut arba, dengan 4 syarat. Apa syaratnya? Ayyakunal udzru syar'iyyan. Yang pertama syaratnya ada udzurnya itu adalah udzur syar'i. Udzur yang dibenarkan oleh syariat. Ya, kama sayati, akan datang nanti akan disebutkan. Nomor 2, talikan tuh. Wa tanqasimu hadhil a'dharu, dan terbagi ini udzur-udzur ila qismen, kepada 2 bagian. Am wa khas, ada udzur umum, ada udzur khusus. Kalau umum semua orang, kalau khusus pribadi masing-masing aja. Yang pertama udzur am, udzur umum. Wahia adalah al-ihda asyrata al-ula. 11 yang pertama. Ntar akan disebutin nih, banyak di sini. Ada 27 berapa di sini nih? 31 udzur di sini. 11 pertama itu udzur umum. Semua kena. Kalau ada udzur ini, ya baginya udzur. Ada udzur khas, ada udzur khusus yang kedua. Wahya allati takunu, yang ada itu udzur ala man talabbasa biha faqat, bagi orang yang kena dengannya saja. Ya. Pribadi aja. Enggak umum. Ya, kayak misal contohnya dia ngerawat orang sakit, kan khusus tuh ya. Enggak semuanya orang ngerawat orang sakit. Kalau umum seperti apa? Gempa bumi, umum enggak tuh? Umum semuanya kena. Itu maksudnya. Wahia baqiyatul a'dzar, dan dia baqiyah, sisa udzur yang setelah 11 ke bawah itu umum. Itu khusus. Jadi syarat yang pertama, kapan dia ingin mendapatkan seperti pahala orang yang hadir, ayyakunal udzur syar'iyyan. Ada udzurnya itu adalah udzur yang dibenarkan oleh syariat. Yang pertama.
Yang kedua, wa ayyakuna mimman ya'tadul khudur, wa ayyakuna, dan ada mimman, dia itu adalah orang ya'tad, yang terbiasa hadir. Orang yang terbiasa hadir. Cuma ada bisyarah di sini, kabar gembira. Wa tasbutul adatu, dan tetap itu al-adah, dikatakan kebiasaan, bimarratin wahidatin, dengan sekali. Karena dikatakan al-adah yakfi bimarrah. Cuma nanti ada syarat yang setelahnya. Ini enak juga nih. Dikatakan adah, cukup dia pernah hadir sekali, besok kagak hadir, tetap diganjar pahala, tapi dengan catatan yang lain syaratnya ada. Loh gitu enak ya. Sekali-sekali doang aja. Sekali, tapi nggak hadirnya dia ada udzur gitu. Yang ketiga, syaratnya adalah wa alla yata'atta sabab. Udzurnya itu sebabnya tidak disengaja. Memang udah begitu berjalan. Bukan disengajakan oleh dia, bukan dikondisikan oleh dia. Kan bisa kalau disengajain ya. Gendong anak atau padahal lagi di bangku mamanya. Kok gue bisa ngaji lagi gendong anak. Yang keempat, wa alla yata'atta lahu iqamatu jama'atin fi baiti. Ini masalah salat jamaah. Wa alla yata'atta, tidak dimungkinkan lahu baginya iqamatu jama'atin, menegakkan salat jamaah fi baitihi, di rumahnya. Yang salat sendiri nih. Sebab udzur dia enggak bisa hadir jamaah, tetap diganjar pahala jamaah dengan 4 syarat. Yang keempat, tidak bisa baginya melaksanakan jamaah di rumahnya. Ya, kalau masih bisa ya kerjain. Wakila, ada pendapat ulama, yustaratun nadmu, disyaratkan penyesalan ala adamil hudur, atas ketidakhadiran. Dalam hatinya nyesal juga, sumpah juga. Ya Allah, coba hadir ya. Ini ada udzur nih, gimana nih? Ada real pendapat ulama yang menambahkan ini ada namanya apa? An-nadam, penyesalan atas ketidakhadiran. Nyesal juga nih, ya Allah, coba hadir tuh. Ya, sebab ini ada udzur. Alhamdulillah. Jadi kapan mendapatkan pahala seperti orang yang hadir? Kalau memenuhi 4 syarat. Apa? Udzurnya udzur syar'i. Yang kedua, orang yang terbiasa hadir. Kemudian sebabnya tidak disengajakan, dikondisikan. Yang keempat, dalam jamaah enggak ada kesempatan atau tidak bisa dia melangsungkan jamaah di rumahnya. Jelas ya? Ada tambahan ulama mengatakan syaratnya ada lagi. Menyesal atas ketidakhadiran. Wal a'dharu hiya. Nah, sekarang kita berbicara udzur-udzurnya apa nih? Udzur orang gak bisa sempat menghadiri salat Jumat, gak berdosa baginya. Atau dikatakan udzur, gak bisa hadir melaksanakan salat berjamaah. Wal a'dharu, dan udzur-udzur hiya adalah yang pertama al-matar, hujan. In balla saubah, hujan apabila membasahi bajunya. Berarti hujannya agak gede kayak gini nih. Ente keluar ke masjid basah gak baju itu ya? Ini gak ada payung, ini ada talikannya di bawah ntar. Walam yajid kinna, dan ia tidak mendapati naungan. Udzur yang pertama hujan, dan hujannya itu dapat membasahi dirinya, bajunya dia, dan tidak mendapati naungan. Al-kin, naungan, apa sih naungan itu? Alladzi yuhtama bihi minal matar, yang dilindungi dengannya minal matar, dari hujan. Seperti apa? Kal midhallah, seperti payung. Was-sagifah, seperti atap. Kadang-kadang di kampung kita kan mau ke masjid bisa nemplok-nemplok rumah orang gitu ya. Bisa gak? Atau ada payung di rumah, atau nggak ada payung, ada tampa di rumah. Tahu tampa di rumah? Baskom sekalian, nggak apa-apa. Ini orang dulu mah perhatian begitu.
Nah kalau kita ya hujan. Ya. Tapi ala kulli hal masya Allah. Tadi Al-Fagir selesai ta'lim di Baitur Rabbi itu karena nggak hujan. Nggak hujan sama sekali. Jalan nggak hujan. Masih kering. Pas sampai belokan udah basah aja. Bisa begitu hujan ya? Ya mungkin kalau hujan dari sana kita kagak susah juga. Emang kagak hujan. Ada siapa Rojali gimana Rojali? Hah? Tanjung Duren. Dibilang talim guru, tapi hujan nih. Udah kelar hujannya, udah kelar dia bilang. Nah di sini kagak hujan dia bilang. Jadi uzur pertama al-matarhu hujan. Apabila membasahi kepada bajunya dan ia tidak mendapati naungan. Ada payung, ya enggak ada jas hujan apa aja deh. Yang kedua, ini uzur umum ya. Umum namanya itu uzurnya. Semuanya kena. Yang kedua, syiddatur rih bil lail. Syiddatur rih, angin kencang di malam hari. Malam hari ya mungkin sholat maghrib sama sholat isya. Kadang-kadang ada angin kencang. Benteng pada terbang. Ya, itu bagian uzur itu. Yang ketiga, dikatakan uzur, syiddatul ju' wal 'atash. Sangat lapar dan sangat haus. Bihadrati ma'kulin, di hadapan makanan, au masyrubin, atau di hadapan minuman. Orang yang sangat lapar, yang sangat haus, di hadapan makanan, di hadapan minuman. Nomor 2 tadi. Fayu'dharu fil akli wa syurbi, maka diuzurkan fil akli pada makan, wasyurbi dan minum, hatta yasudda ju'ahu, sehingga menambal akan laparnya, wa adsyahu dan hausnya, illam tabqa nafsuh, apabila tidak tersisa nafsunya, muta'alliqah bihi, berhubungan bihi dengannya. Ya makannya sekedar untuk menambal aja. Bukan berarti dahulukan makan sampai kenyang habis-habisan kan. Nambel aja sehingga nafsunya itu enggak bergantungan lagi dengannya. Udah enggak condong lagi kepada makanan. Wa illa, tapi kalau nafsunya masih tetap condong kepada makanan, bergantungan dengannya, akala wa syariba ila sulus, maka makan atau minum sampai sepertiga. Ini ulama bilang didahulukan makan atas yang tadi atau sholat jamaah kalau makanannya sudah hadir, udah ada, bukan masih dipesan, bukan, udah ada. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau bersabda, qaddimul asya alal isya. Kalian dahulukan makan malam atau sholat isya. Nah ini artinya apa? Makanannya sudah dihidangkan di depan muka. Kalau udah dikumpulin, maka udah digelar apa namanya? Hidangan, adzan, isya. Itu makan dulu apa sholat dulu? Hah? Udah dihidangin deh. Yang sholat dulu dah. Ya, yang makan, yang sholat kira-kira khusyuk aja. Ya, tinggal tulangnya doang. Sholatnya mikir begitu, betul. Nah, makanya apa? Biar menjaga khusyuan di dalam sholat. Makan dulu di sini. Ya. Nah ini pembahasan yang ketiga, kalau lapar yang sangat atau haus yang sangat. Lapar sangat ya, kalau ente sholat ya nggak bisa dah. Orang kita kan kalau lapar bahaya. Galak ya. Kalau lapar galak. Senggol dikit berantem, lapar. Ya. Yang keempat uzurnya itu syiddatul bardi wal har. Nah, cuaca yang sangat dingin atau sangat panas. Ya. Sangat dingin luar biasa. Nanti keluar dari rumah, wah ini terganggu banget dinginnya. Dan sangat panas. Nomor 3 talikan. Dhuhran faqat inda Ibn Hajar. Ibn Hajar mengatakan kalau panas di waktu zuhur saja. Di waktu zuhur saja.
Kalau panasnya asar, panasnya maghrib isya, Imam Romli bilang enggak dikatakan udzur. Imam bin Hajar bilang enggak dikatakan udzur. Dikatakan udzur panasnya cuma buat sholat zuhur aja. Wa mutlaqan inda Ramli. Kalau menurut Al-Imam Muhammad Ramli panasnya mutlak. Mau zuhur, asar, subuh sekalipun dibilang kalau memang panas ya udzur dibilang. Ini panas yang sangat ya. Panas yang sangat. Ya, sekiranya kita keluar nggak kuat segala macam. Ini kalau Indonesia mu'tadil. Hawa di Indonesia sedang ini. Kalau panas sampai 50 derajat lebih segala macam, ini dahsyat. Di Mekah, di Hadramut begitu. Ya. Makanya kalau siang-siang panasnya dahsyat. Ya mungkin ini dikatakan udzur di situ. Tapi Bin Hajar mengatakan pada zuhur saja kalau panas. Tapi Imam Romli mengatakan mutlak, panas kapan aja dibilang dikatakan udzur, enggak terbatas hanya zuhur. Yang kelima dikatakan udzur tagtiru sugufil aswaq. Tetesan suguf jamak sagaf ya. Atap-atap pasar. Bocor tetesan itu allati fi tariqihi yang di jalannya ia ilal jamaah menuju salat jamaah. Ya mungkin tinggalnya di pasar dia. Kalau hujan ketika itu atau tetesan-tetesan airnya. Walaupun dalam kitab-kitab dikatakan dikhawatirkan ada najasah di situ gitu. Walaupun di gambaran kalau buat di kampung kita jauh ya. Ya, jauh. Ini kan umum ya, dari zaman dulu nih. Nah, kita alhamdulillah udah enaknya doang. Nah, ini taktir itu tetesan ya. Sugufil aswaq, suguf sagaf. Apa namanya? Atap-atap daripada pasar. Allati fi tariqihi yang ada di jalannya dia. Ya. Ilal jamaah menuju jamaah. Oh, masjidnya di situ, tempat jamaahnya di situ. Akses saya buat jalan ke situ, ini kena tetesan. Yang dikhawatirkan makhluk bin najasa tercampur dengan najis. Begitu. Ini jarang kalau kita ya. Yang keenam udzurnya itu zalzalah, gempa bumi. Nah, gempa bumi umum tuh. Dikatakan udzur baginya untuk jamaah atau Jumat. Yang ketujuh wal wahal. Wahal ini bisa dimaknai lumpur ya. Bihaitsu yakhaf minhu sukut, sekiranya khawatir ia minhu darinya as-sukut jatuh awit talawus atau mengotori. Akses jalannya belok begitu. Wahal lumpur kayak belok begitu. Khawatir jatuh, khawatir mengotor. Karena zaman dulu lagi nih tanah semuanya aksesnya. Kalau kita mah aspal udah enak udah ya. Enggak ada udzur, males doang udah. Ya, harus payung ada, jas hujan banyak. Jas hujan ini enggak apa-apa gunain mau sholat jamaah ke masjid. Bisa. Ada nampan juga ada ya. Banyak deh. Yang kedelapan kasratus salat wal barad, banyaknya as-salat es. Nah, ini di daerah yang salju ya. Wal barad. Ini ada perbedaan antara as-salat wal barad. Kalau as-salat ini an-nazil minas sama ma'ian kal milhi summa yanma 'alal ard. Turun dari langit ya. Ini ma'iyah. Jamidah, jamidah. Kayak beku. Salju. Summa yanma 'alal ard. Kemudian membeku di atas mencair di atas bumi. Kalau barat kebalikan. Turun dari langit ma'ian cair. Summa yajmad fil ard, kemudian membeku ada di bumi bil syiddatil barat dari saking dingin. Ya sama. Bahasa kitanya es lah begitu. Ya salju. Itu termasuk bagian udzur. Yang kesembilan syiddatus samum. Samum ini angin panas. Angin yang sangat panas. Ada di daerah datang angin-angin panas begitu. Itu bagian udzur. Yang ke-10 udzur tatwilul imam. Nah, ini mungkin bisa ada. Tatwilul imam. Panjangnya imam atau memanjangi imam ziyadatan melebihi alal masyru' atas yang disunahkan.
Memanjangkan imam ziyadatan melebihi alal masyru' atas yang disunnahkan. Imamnya bacanya panjang ya. Salat maghrib bacanya baca apa? Baca Yasin misalnya. Baca Waqiah. Ya kagak pas. Ini qisar al-mufassal udah kita bahas. Dianjurkan dalam salat maghrib qisar al-mufassal, surah-surah yang pendek aja. Dari Ad-Duha ke bawah pilih itu. Ya. Jangan, ini kadang-kadang orang salat maghrib baca ayat Quran panjang. Jangan salah, nggak paham gitu. Ya. Kalau sunnahnya qisarul mufassal, baca surah-surah yang pendek. Nah, ini contohnya di sini nih, imam tatwilul imam, memanjangkan imam ziyadatan melebihi alal masyru' dari yang disunnahkan. Nah, ini bagian undur juga nih. Wah, salat di situ panjang ya. Ini yang apa namanya? Ziyadatan melebihi alal masyru' dari yang disunnahkan. Tapi kalau panjang yang disunnahkan enggak makruh. Ente kagak hadir jadi makruh. Bahkan enggak membaca surah al-warid yang datang dari Nabi jadi makruh. Contoh misalnya dalam salatul Jum'ah baca surah al-Jum'ah awil munafiqun ya, atau al-a'la dan al-ghasyiyah. Itu warid dari Nabi tuh. Jangan dirubah. Ini kadang-kadang khatib Jumat baca apa? Baca Wadduha sama Ina apa Ina. Jangan. Itu makruh jadinya itu. Karena surah yang tadi warid datang dari Nabi SAW. Jadi minimal al-a'la dan al-ghasyiyah. Atau fi subhi yaumil jum'ah, di subuh pada hari Jumat. Hal ataka 'alal insan, ya, baca surah apa namanya itu? Surah Alif Lam Mim Sajadah. Ya. Kalau di pondok-pondok dibaca tuh. Di Masjid An-Nur kita juga dibaca. Walaupun baca imamnya enggak apa-apa. Tapi dibaca, pokoknya panjang tuh ya. Pernah sekali sholat Haji Rojali di situ. Mana orang enggak ada. Lagi mau jalan mau kita ke Cirebon, subuh di Masjid An-Nur. Pas hari Jumat, imamnya panjang banget dia bilang. Ya enggak apa-apa, itu warid. Jumat pada subuh pada hari Jumat. Alif Lam Mim Sajadah sama apa itu? Iya. Hal ataka 'alal insani apa ya? Itu sunnah itu. Kemudian tarkul imam sunnatan maqsudah, dikatakan uzur juga. Ini 11 uzur umum ya. Tarkul imam, meninggalkan imam, sunnatan maqsudatan, sunnah yang dituju atau masyru'ah yang disyariatkan. Imam meninggalkan bagian sunnah yang disunnahkan. Itu bagian uzur juga tuh. Yang sholat badiah. Ya, karena kurang jadi pahalanya. Tarkul imam, meninggalkan imam, sunnatan maqsudah, sunnah yang dituju, yang dimaksud. Di masyru'ah. Nah, ini 11 tadi dikatakan apa? Uzur yang umum. Semuanya terjadi buat umum itu. Kalau ada terjadi di yang 11 tadi, uzur umum tuh ya. Boleh meninggalkan jamaah, bahkan mengerjakan di rumah aja sendiri dikatakan uzur, dan bahkan lahu ajru al-hadir, baginya mendapatkan pahala orang yang hadir. Masyaallah. Yang ke-12. Nah, yang ke-12 nih, yang uzur khas nih, khusus saja. Yang pertama al-marad. Ya, sakit. Idza syagga 'alaihi al-hudur, apabila berat atasnya hadir. Ya, sakit. Sakitnya kalau dia hadir Jumat berat. Kalau dia hadir jamaah berat. Mesti dipopong sama orang. Mesti digotong sama orang. Ya. Bahkan dicontohkan kama syaggatil masyi fil matar. Seperti beratnya al-masyaggahnya, beratnya al-masyi, berjalan fil matar. Di waktu hujan blok. Orang kalau jalan blok berat gak? Ribet. Nah, kalau sakitnya modalnya jalannya kayak begitu boleh itu dibilang. Ya, atau dauran firasi, pusing, nggak bisa bergerak, ya jelas. Tapi kalau misalnya pusing-pusing dikit, ya nggak ada uzur baginya itu, tetap Yang ke-13 dikatakan uzur at-tamrid, 5 rigb. At-tamrid itu merawat orang sakit. At-tamrid merawat orang
sakit. Limaridin, untuk orang yang sakit, la muta'ahidalahu, yang enggak ada orang yang jaga. Jadi at-tamrid merawat orang yang sakit, limaridin buat orang yang sakit kagak ada yang jaga. Kagak ada yang, kadang-kadang kan begitu, ada saudara kita sakit kita nemenin di rumah sakit. Enggak ada yang jaga lagi nih Jumat nih. Ya, kadang-kadang begitu. Atau di rumah mungkin. Nggak ada orang lagi misalnya. Belum datang. Waduh, ketinggalan Jumat nih. Ini ditinggal ke siang, dia minta apa, nggak ketahuan ntar. Nah, itu tamrid. Namanya merawat orang yang sakit. Limarid, buat orang yang sakit. La muta'ahidalahu. Nggak ada orang yang jaga dia. Kalau ada yang jaga, itu wajib jalan. Au kaunuhu ya'nasu bih. Nah, bahkan au kaunuhu ada yang jaga. Kaunuhu ya'nas bihi. Tapi ada dia itu ya'nas. Orang yang sakitnya itu ya'nas. Senang, terhibur, bihi dengannya. Kalau ada dia, jadi enakan. Kan ada model begitu ya? Ada. Kalau yang jaga dia, nah senang nih. Ya. Yang sakit lebih terhibur. Ya'nas bih. Nah, bagi dia juga nggak apa-apa itu model. Kalau ada model kayak begini, at-tamrid apa sih? Nomor berapa itu? Nomor 4. Li syughli qalbi. Ya. Karena sibuknya hati, asalib li khusyu'ihi bi ghaibati. Yang mencabut kekhusyuannya bi ghaibati sebab ketidakadaannya. Ya, maksudnya apa? Ya mesti ada yang jaga di situ. Kalau misalnya nggak ada, wah ini sibuk nih hati, mikirin. Jadi kacau ntar pikiran, nambah sakit. Jadi kalau ada yang jaga lebih tenang, betul, enak, lebih nyaman. Ada sebagian orang begitu, ya. Yang ke-12, israful gharib, ya. Alal maut, israf ini gharib, dekatnya kerabat, alal maut atas kematian, orang yang sedang sakaratul maut. Jagain begitu. Wa illam ya'nas bihi, meskipun yang sedang sakaratul maut itu lam ya'nas, tidak terhibur, tidak menjadi senang dengan kehadirannya. Namanya orang pengen mati ya, jagain, kumpul, nggak jadi masalah. Walaupun yang pengen mati itu dia tahu dia senang apa yang nggak jadi masalah. Beda dengan yang sakit tadi itu, yang belum dekat akan kematian. Wa misluhu, dan semisalnya, ya. Semisal al-gharib, semisal ada israf al-gharib al-maut, menjaga orang yang hampir meninggal, az-zawjah istri, was-sihru, sihir apa tuh? Sihir apa namanya? Bahasa kitanya apa? Ente kawin sama adiknya, siapa namanya? Ipar. Was-sihru ipar. Wa mamluk budaknya. Was-sadiq teman. Wal ustad wal mu'tiq, yang sakit orang yang membebaskan. Wal atiq, orang yang dibebaskan. Mu'tiq yang membebaskan budak. Atiq, budak yang dibebaskan. Jadi israful gharib alal maut, dekatnya al-gharib, kerabat, alal maut, atas kematian. Kita jagain tuh termasuk udur di situ. Ada orang yang ini kalau sendiri pembahasan ya. Termasuk gharib siapa? Zaujah, belagi istri. Was-sihru ipar. Wal mamluk budaknya. Was-sadiq kawannya. Wal ustadnya. Ya. Wal mu'tiq, orang yang membebaskan budak. Wal atiq, dan yang dibebaskan. Jadi kalau mereka ini lagi sakit segala macam, dekat akan kematian, enggak ada yang jaga. Orang yang lagi sakaratul maut jangan ditinggal. Ya. Apa yang kita lakukan? Alal muhtadar. Apa muhtadar? Man gharabahul maut walam yamut. Orang yang dekat kematiannya belum mati. Namanya muhtadar. Ya sakaratul maut. Ditalqin. Dituntun bacaan kalimat la ilaha illallah. Bisikin terus sampai diucapin. Kalau udah ngucapin, udah jangan. Diam. Tapi kalau dia ngacu lagi ngomong lain, ya. Duit gua disuruh misalnya. Namanya ngelantur lagi bahasa, betul. Talkin lagi, ucapin la ilaha illallah. Itu aja sampai dia ucap. Biar akhir ucapannya
ketika meninggalkan dunia kalimat la ilaha illallah. Itu maksudnya. Jadi diperhatiin tuh. Dibacakan di sisinya suratai, surah Yasin, surah Ar-Ra'd. Surah Yasin kenapa dibacakan hikmah? Dalam sebuah kitab dikatakan hikmah dibacakan surah Yasin karena surah Yasin itu diceritakan mencakup di dalamnya tentang keadaan hari kiamat, tentang siksaan, ya. Dia tadzakar, dia ingat, walaupun nggak paham, walaupun gak paham. Yang baca, yang dengar gak paham juga, tetap baca, ada hikmahnya di sini. Kemudian dibacakan surah Ar-Ra'd. Liqauli Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, innaha tuhawwinu khurujar ruh. Jadi membaca surah Ar-Ra'd tuhawwin, memudahkan keluarnya roh. Orang-orang kan susah tuh ya. Ya udah baca surah Ar-Ra'd, hatam balik lagi. Itu memudahkan khurujar roh, keluarnya roh. Kata sahabat Jabir bin Abdullah. Sunnah tuh bagiannya dibaca begitu. Yang ke-15, al-khauf ala nafsih. Dikatakan uzur juga khauf, takut atas dirinya. Kalau dia Jumat datang takut dia. Ya, ada orang yang ngincer gue deh. Ya. Au irdihi, atau kehormatannya. Bisa dibikin malu di situ. Kalau hadir jamaah. Au malihi, atau akan hartanya. Oh, banyak orang yang bakal ambilin ya misalnya. Au ikhtisasihi, ikhtisas juga sama harta. Kalau harta, ikhtisas ini harta seperti dikatakan kalab mu'allab, dia punya hewan kambing, anjing yang terdidik. Itu kan dalam Islam boleh kita piara kalau untuk jaga kebun. Nggak boleh bawa ke rumah tuh. Tetap memegangnya hukumnya najis mughallabah. Kalau dimasukin ke rumah, malaikat rahmat nggak masuk ke rumah kita. Ada yang merah anjing di sini, nggak ada ya? Jangan. Piara kucing aja nggak apa-apa ya. Kalau anjing ya. Jangan. Kalau buat di kebun nggak apa-apa. Jaga kebun ente gede lebar, takut ada orang ngambilin, nah ini nggak jadi masalah. Dalam mu'allam. Jadi kalau dia khawatir akan dirinya atau kehormatannya atau harta, ikhtisas juga harta sama. Cuman harta walaupun najis kayak pupuk misalnya begitu, ikhtisas namanya. Atau anjing yang mu'allam, yang terlatih, yang buat jaga, ikhtisas. Jadi kalau dia hadir ke masjid takut dirinya. Ada yang mengancamnya dia. Atau kehormatannya. Atau hartanya dia. Ya, begal banyak nih. Pada Jumatan misalnya, gue datang bakal kena nih. Berarti khawatir akan dirinya atau kehormatan atau harta. Nah, itu boleh udzur, tapi jauh dah sekarang. Yang ke-16, mulazamatu gharimihi lahu. Nah, artinya apa? Mulazamatu da'in lil madyun. Jadi orang yang ngutangin dia ngikutin mulu. Ngintilin terus kan repot juga ya. Ya, diincar mulu nih. Ya, di masjid Jumat ada dia tuh ya. Yang ketemu gue diikutin mulu. Malu nih. Tapi ada syaratnya, fayu'dzar, ini diudurkan. Boleh dia kagak hadir idza kana mu'siran, apabila dia itu enggak mampu bayar. Ya. Walam takun lahu bayyinatun, dan tidak ada untuk dia bayyinah, ya, penjelasan ala i'sarihi, atas ketidakmampuannya dia. Yang punya bukti dia, nggak ada bayyinah. Jadi kalau gue datang ke masjid, nih orang yang ngutangin ikutin mulu nih, diminta-mintain mulu nih, repot gak begitu tuh? Sedangkan saya belum mampu dan kagak ada bukti saya atas ketidakmampuan saya untuk membuktikan kepadanya. Udah nyari aman aja biar pada ribut ya. Kagak hadir dia. Ini juga dikatakan jarang, tapi ya banyak tapi jarang tuh. Yang ke-17, roja afi ububatin alaih, dikatakan umur juga roja berharap afi ampunan atau maafan, uqubatin la alaihi, hukuman atasnya. Maksudnya begini. Kadang-kadang orang ada masalah sama kita.
Ya sebab kita mukul dia atau ngambil harta dia misalnya. Atau gimana lah, ada urusan. Marah gak tuh? Keluarganya marah gak? Marah. Kan biasanya apa? Kita ngumpet dulu dikit ya. Jangan nampakin diri dulu. Biasa kalau bisa habis kejadian sehari 2 hari masih marah ini. Nah, biar nunggu reda marahnya. Dapat ampunan, dapat maafan. Kita minta maaf. Cuma kalau pada hari haknya, hari kedua masih panas semuanya. Masih urusan ribut, biar adem dulu, paham kan? Ya, Roja berharap afi uqubatin alaih, pemaafan uqubah, hukuman alaih atasnya. Fayu'dharu, nah, maka diudurkan muddatan selama yaskun fiha, akan tenang fiha pada mudah itu ghadabul mustahiq, marahnya orang yang berhak ghaliban secara biasanya. Biasanya orang kelar marahnya jadi adem seminggu misalnya. Seminggu udur bagi. Karena di masjid ketemu dia deh. Kalau gue datang, ini pembahasan mestinya satu. Dan tadi nggak bisa melaksanakan jamaah di rumahnya. Kalau masih bisa berjamaah di rumahnya kagak udur. Atau ada masjid lain, musol lain kagak udur. Ini pembahasan satu doang di zaman dulu dah. Paham maksudnya ya? Nah, ini ditunggu deh. Karena kalau gue datang ke masjid, masih ketemu dia, ini rajin juga nih, ini masih marah nih. Nah, nunggu biar berapa hari kadar marahnya hilang. Kan biasa redahan ya. Sehari berjalan 2 hari, 3 hari, nambah tenang. Tunggu tenang. Jarang juga begitu ya. Yang ke-18, dikit lagi nggak apa-apa. Mudafa'atul hadas ma'as sa'atil waqti. Menahan hadas. Mau kentut, mau kencing. Ma'as sa'atil waqti, bersamaan luasnya waktu. Ya, bersamaan luasnya waktu. Mudafa'atul hadas. Ya, mudafa'atul hadas ma'as sa'atil waqti. Menahan daripada hadas bersamaan luasnya waktu. Wa amma idza dzaqal waktu, adapun kalau waktunya sempit, fala yu'dharu, maka tidak dikatakan udzur. Kalau waktunya sempit, nggak dikatakan udzur, illa kecuali idza khafa, apabila dia khawatir, ala nafsihi, atas dirinya, ad-darar, membahayakan. Ini lagi tebelet nih. Lagi tebel, asal hukumnya begini. Kalau misalnya tebelet, waktu sholatnya masih panjang, ente nahan makruh itu. Buang aja. Tapi ada kalanya hukumnya bisa wajib nahan. Idza dhaqal waqt, kalau waktunya sempit. 5 menit lagi zuhur keluar. Ini gue tebelet kentut nih ya. Kalau kentut dulu, wudu dulu, ngambil waktu habis sholat. Dan menahannya tidak membahayakan, maka menjadi wajib, kecuali kalau menahannya membahayakan. Kalau ditahan bisa penyakit bahaya misalnya. Ada qarina, ada tanda-tanda begitu. Nah, ini nggak apa-apa dah, keluarin aja langsung, walaupun bakal keluar waktu. Jelas ya? Yang ke-19, faqdu saubin laikin bih, tidak adanya baju laikin bih, yang pantas untuknya. Tidak adanya baju yang pantas untuknya. Kafaqdil imamah, seperti tidak adanya imamah liman ya'tadul khuruj biha, bagi orang yang terbiasa keluar memakai imamah. Tujuannya apa? Jadi begini, kalau kita imamah kejauhan, ada orang yang selalu pakai imamah. Ini dicontohkan begini. Di mana tempat hadir pakai imamah, keluar rumah masih pakai imamah. Suatu hari imamahnya gak ada, hilang. Kalau dia keluar nggak pakai, dan kalau dia nggak pakai bisa yuskit al-muru'ah, menjatuhkan muru'ah. Misalnya seperti itu ya. Kalau jangan digambarkan di negeri kita, jauh. Nah, ini boleh nggak keluar? Kalau kita baju lah misalnya, biasa keluar sholat kan pakai baju, betul? Ini tiba-tiba bajunya nggak ada sama sekali. Masa ente keluarnya pakai kolor, pakai dian, pakai kain doang, nggak pakai atasan, malu nggak? Ini kan muru'ah ya, boleh dulu. Maksudnya begitu. Faqdu saubin laikin bih, tidak adanya pakaian yang pantas dengannya. Nomor 2, bihaisu takhtallu, nah sekiranya rusak muru'atuhu, kehormatannya,
Bi khurujihi dengan keluarnya dia, bidunihi tanpa memakainya. Nah, kita kalau misalnya nggak pakai baju doang, pakai kain doang, sholat di masjid malu nggak? Malu. Biasanya tiba-tiba bajunya kagak ada. Jangan keluar. Karena bisa menjatuhkan murah harga di diri. Udah boleh. Ini nggak menjadi makruh udzur bagi jauh gitu ya. Yang ke-20, ghalabatun naum. Ketiduran. Ghalabatun naum artinya ketiduran. Bi an ya'jaz, sekiranya ia tidak mampu an daf'ihi untuk menangkisnya. Menangkisnya tidur. Lima syaggatil intidhar, karena beratnya menunggu. Ya, ketiduran mau diapain? Ya, yang capek luar biasa, habis muter dari pagi sampai siang. Sampai sore, muter. Ojek berarti ya. Capek gak? Capek luar biasa. Enggak apa-apa. Cari yang halal. Kemudian sehingga enggak sempat hadir duduk ketiduran. Namanya ghalabahun naum. Namanya ketiduran. Bi ya'jaza an dafi. Dia enggak mampu untuk menangkisnya. Bukan tidur yang dikondisikan sengaja ya. Enggak niat tidur dia. Duduk doang sebentar, segera rebahan tahu-tahunya. Jam 1, jam 4 lewat deh. Bisa nggak begitu? Lain sama dikondisikan rebahan tuh. Nah, ini tidur namanya. Kalau dia rebahan jam 11, tahu nih. Ini bakal lewat nih. Nah, ini nggak boleh di situ. Ya. Wallahu a'lam. Masih panjang juga nih ya. Cuman ini contohnya kebanyakan jauh ya. Jauh. Jadi, nah, intinya apa? Di sini bisyarah, kabar gembira buat kita. Jadi orang yang rutin hadir dalam kegiatan yang baik, apa saja tuh perkumpulan yang baik, berusaha kita menisbahkan diri kita dalam hal itu. Nah, tujuannya apa? Kalau nanti suatu saat kita nggak bisa hadir sebab ada udzur, tetap diganjar pahala orang yang itu yang nikmat begitu. Wah udah meninggal tuh dia, tetap ditulis baginya bagikan seperti orang yang itu yang kita mau begitu. Jadi amal yang nggak terputus itu. Ya, amal yang nggak terputus ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita al-istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan as-sihah wal afiyah, panjang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Buat orang tua kita yang masih hidup, panjang umur, sehat wal afiyah. Buat orang tua kita, sahabat kita, guru-guru kita telah meninggal dunia, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, yang bakti kepada orang tua, menjalankan perintah Allah, menjauhkan dari ala hadhihi niyah wa min kulli niyatin salihah, wa kamana wa aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا ربنا اعترفنا